dengan hadis gharibul hadis. Ada 40 hadis yang berkaitan dengan hadis yang gharib, yang tidak dikenal oleh para ulama akan cacatnya di dalam hadis tersebut. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis Arba'in An-Nawawi seperti yang ada di depan kita pada saat ini. Yang selanjutnya itu secara singkat ya. Poin yang ketiga, mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang menanya, Ustaz, apa saja sih syarat hadis Arba'in An-Nawawi? Banyak sekali. Yang pertama, buku yang kita kaji Al-Hulalul Bahiyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini disyarah oleh Syekh Mansur As-Su'ud, salah satu syekh yang ngajar di kampusnya Ustaz. Dan beliau ini adalah pakarnya hadis yang berada di kota Qasim, dan beliau adalah imam tetap dan juga khatib tetap di Jami' Hablain yang berada di kota Buraidah. Dan karangan beliau itu begitu banyak ya. Itu yang pertama, syarah hadis Arba'in Nawawi, Al-Hulalul Bahiyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Lalu yang kedua, Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu yang kedua. Yang ketiga, At-Talqin fi Syarh Al-Arba'in Ibn Al-Mulki. Enggak usah ditulis ya, ini hanya sebatas gambar umum saja. Ada beberapa karangan ataupun yang mensyarah hadis Arba'in An-Nawawi. Al-Fathul Mubin bi Syarh Al-Arba'in Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan begitu banyak ya syarah-syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Lalu yang selanjutnya ada sekalian, kita masuk pada hadis yang pertama. Ini agak panjang waktu yang diberikan oleh Ustaz, sampai jam 5:30. Cuma nanti jam 5:15 Ustaz akan tutup, karena setelah maghrib Ustaz ada kegiatan di Besampuri bersama para jamaah ya. Hadis yang pertama, ikhwas sekalian dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustaz sampaikan di pas daurah masa orientasi ya, ada hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan nih? Iya. Dan ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan diletakkan di bagian pertama. Dan nanti kita akan sebutkan kenapa para ulama menyebutkan hadis tentang niat ini di hadis Arba'in An-Nawawi. Dan juga kalaupun kita buka kitab fikih ataupun hadisul ahkam, kitab Umdatul Ahkam, kita akan dapatkan hadis bagian pertama itu yang berkaitan dengan masalah niat. Hadis seperti yang kita akan bahas pada saat ini. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar ini mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, sebelum Ustaz masuk pada teks hadisnya, metode pengambilan hadis di kalangan para ulama itu ada yang mendengarkan secara langsung, ada yang diberi tulisan, dan yang paling kuat adalah yang mendengarkan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab mengatakan sami'tu, berarti pada saat itu Umar bin Khattab ada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama, sesungguhnya al-a'malu binniyat, amalan yang kita lakukan tergantung pada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yantihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia ataupun wanita yang ingin ia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan ketika dia melakukan hijrah. Dan hadis ini rawahu Imam al-Muhadditsina, diriwayatkan oleh dua imam hadis. Nah, adik-adik sekalian perhatikan ya, sekalian ini adalah disebutkan nama asli Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala.
Yang pertama Abu Abdillah. Imam Bukhari itu dikenal dengan kunyah Abu Abdillah karena beliau punya anak yang bernama Abdullah. Nama asli Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Adik-adik sekalian, Al-Bukhari itu adalah salah satu kota tempat tinggalnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Itu bukan nama aslinya ya, itu nama kampung. Makanya disebut Al-Bukhari, disebutkan pada kampungnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Itu nama Imam Al-Bukhari. Dan nama Imam Muslim Abul Husaini Muslimun bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi al-musannafah. Imam Muslim nama aslinya adalah Abul Husain, bapaknya Husain. Muslim bin Al-Hajjaj, nama bapaknya adalah Al-Hajjaj. Bin Muslim, nama kakeknya adalah Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Itu adalah namanya Imam Muslim. Dan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kalaupun ada yang menanyakan pada adik sekalian, sebutkan nama kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Sebutkan yang pertama itu Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu hadisnya secara umum ya, dan nanti kita akan masuk pada detail penjelasan tentang hadisnya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini diletakkan di bagian pertama oleh musannif ataupun Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai bentuk tanbih li talibul ilm, untuk mengingatkan para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala ala tashihin niyah. Tujuan para ulama kita meletakkan hadis tentang niat ini di bagian pertama disebutkan oleh Syekh Mansur As-Su'ud litanbihi li talibil ilmi ala tashihin niyah, untuk memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu, baik yang akhwat ataupun yang ikhwan, untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui niatnya. Untuk apa dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu hikmahnya ya. Poin yang pertama di syarah hadisnya. Lalu yang kedua, hadis ini diriwayatkan hanya jalur Umar bin Khattab. Tidak akan pernah kita dapatkan diriwayatkan dari jalurnya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar dan lain sebagainya para rawi hadis. Tidak pernah kita akan dapatkan, dan ini masuk dalam kategori hadis ahad, karena memang diriwayatkan dari jalur hanya satu jalur saja, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan akhirnya para sahabat yang mulia mengambil hadis ini hanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga, ikhwas sekalian, keagungan hadis ini disebutkan oleh Syekh Mansur As-Su'ud, wa huwa ahadul ahadits allati yaduru 'alaiha ad-din. Hadis ini adalah salah satu hadis di antara banyak hadis yang berkaitan dengan pondasi agama kita, itu agama Islam. Dan bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan annahu qala hadzal haditsu thulusul ilm. Hadis ini sepertiga dari ilmu yang kita cari. Sepertiga dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Dan hadis ini ada di sekalian masuk di bagian ataupun bab-bab fikih itu sebanyak 70 bab disebutkan oleh para ulama kita. Kenapa ada di sekalian? Karena sehatnya ibadah yang ataupun diterimanya amalan ibadah kita tergantung pada niat kita. Diterimanya ilmu yang kita cari, keberkahan ilmu yang kita cari tergantung pada niat kita. Apapun itu tergantung pada niat kita. Makanya para ulama fikih menaruh ataupun memasukkan hadis tentang niat ini
sebanyak 70 bab oleh para ulama kita. Itu poin yang ketiga. Sampai Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam sebuah syairnya, "Umdatud dini 'indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyati ittaqi syubuhati washad wada'ma laisa ya'nika wa'lamanna biniyati." Imam Al-Bukhari mengatakan, "Umdatud dini 'indana kalimatun." Sesungguhnya pondasi agama kita, yaitu agama Islam, itu begitu banyak sekali. Arba'un min kalami khairil bariyah, dan ada 4 yang berasal dari perkataan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ittaqi syubuhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhkan syubhat ataupun sesuatu yang sifatnya samar-samar, tidak ada kejelasan di dalam hukum. Wazhad wada'ma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pada kita tinggalkan segala sesuatu ma ya'nika, yang memang tidak akan memberikan manfaat buat kita. Dan di akhir syair beliau mengatakan wa'lamanna biniyatin, dan beramalah kalian dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang keempat. Lalu poin yang kelima masuk pada syarah mufradatul hadis ataupun penjelasan kata per kata dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Adik-adik sekalian, bagi yang sudah kelas 2 dan kelas 3 MTS ataupun ada yang SMA, kalaupun ustadznya pernah mengajari bahasa Arab tentang adatul hasr, dan kita akan mendapatkan di situ salah satunya adalah innama. Itu sebagai bentuk pengkhususan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menggunakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu tergantung pada niat, tidak ada yang lain. Bukan tergantung pada banyaknya amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah, bukan, akan tetapi tergantung pada keikhlasan niat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua disebutkan oleh Syekh Mansur As-Suqub, innamal a'mal taqa'u sahihatan bisababin niyah. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan benar dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat yang kita ucapkan ataupun karena niat di dalam hati kita. Kalaupun tidak ada kejujuran ketika kita melakukan suatu amalan, salah satu contohnya menuntut ilmu agama Allah pada saat ini, mungkin ada yang ingin tidur, cuman karena dipaksa oleh ustadznya maka dia ikut. Nah, bentuk paksaan itu bukan tanda keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum berlanjut lama, bagi yang belum ada keikhlasan untuk duduk di sini, tolong diluruskan niatnya, karena percuma. Capeknya dapat, tapi pahalanya tidak dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kata beliau di sini, wa innama yahsulu lahu thawabu 'ala ma nawahu li'anna al-'amal la budda li qabulihi min syartain ahaduhuma al-ikhlas. Karena sesungguhnya amalan ikhlas kalian dan para asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang kita dapatkan bergantung pada niat kita. Dan li'anna al-'amal la budda min syartain, karena sesungguhnya amalan itu harus mencakup 2 syarat, tidak boleh tidak ada. 2 syarat ini saling berbarengan. Yang pertama al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua al-ikhlasu lillah, yaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengikuti tuntunan Nabi, akan tetapi tidak ada keikhlasan, percuma amalan kita di sisi Allah. Kalaupun yang kedua, sudah kita ikhlas, akan tetapi tidak pernah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam,